Halo dulur, selamat datang di My Day United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini sudah cukup ya untuk membuli Manchester United terkait apapun yang terjadi dengan hasil pertandingan pada hari ini melawan Liverpool. Video kali ini kita akan sedikit membahas dan melihat poin-poin penting dari komentar Erik ten Hag terkait pertandingan pasca melawan Liverpool, di mana kali ini MU kalah 0-3. Langsung aja, yang pertama, sisi positif dan negatif. Ada perasaan campur aduk menurut saya. Saya rasa saya telah melihat hal-hal positif, tetapi cara kami kebobolan, tentu saja kami tidak senang dengan hal itu. Tentu saja Liverpool adalah tim yang sangat bagus. Mereka sangat agresif dan mereka memiliki banyak kemampuan mencetak gol. Jadi mereka bermain dengan sangat baik. Tetapi cara kami kebobolan gol, kami tidak senang dengan hal itu. Selanjutnya terkait efisiensi. Seperti yang saya katakan, saya pikir ada beberapa bagian yang bagus. Dan gol pertama selalu sangat penting. Saya pikir Liverpool bermain dengan sangat baik, tetapi mereka juga sangat efisien. Erik ten Hag juga mengomentari terkait salah satu pemain akademi, Harry Amas. Saya sudah katakan beberapa hari yang lalu, ada potensi, tetapi Harry Amas harus berkembang. Namun saya pikir dalam 12 hari terakhir di tur ini, dia telah membuat langkah besar. Dia benar-benar diuji dalam bertahan, dan dia membuat langkah maju. Tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Selanjutnya terkait 3 kekhawatiran Erik ten Hag. Menurutnya, kami harus melihat apa yang terjadi penilaiannya. Dengan Wilfish, itu cedera akibat benturan. Tetapi kami juga harus mengganti Johnny Evans di babak pertama, karena ia sakit. Victor Lindelof adalah tindakan pencegahan. Jadi, ya, ada beberapa cedera. Tetapi kami harus melihat seberapa parahnya. Erik ten Hag selanjutnya mengomentari terkait para penggemar Manchester United. Saya sangat senang dengan dukungan para penggemar. Sangat menyenangkan bermain di sini. Suasananya, para penggemarnya, kekompakannya, semuanya menciptakan atmosfer yang luar biasa. Dan sangat menyenangkan bermain di atmosfer ini. Dan yang terakhir, statement penutupan dari Erik ten Hag. Semua anggota tim dan staf telah bekerja dengan sangat baik. Selalu sulit di akhir tur seperti ini, tetapi kami sangat senang dengan semua upaya yang mereka lakukan. Kami bersatu, kami bekerja pada model permainan kami, dan sekarang kami harus terbang kembali dan memulihkan diri, karena ini sulit, terutama di hari-hari terakhir, dan kemudian pertandingan yang sangat sulit di akhir, tetapi Anda belajar banyak dengan tim Anda. Sekarang kami harus memulihkan diri, dan kemudian mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dan ini adalah pertandingan besar. Oke, itu tadi beberapa komentar Erik ten Hag pasca pertandingan Manchester United melawan Liverpool. Dari komentar Erik ten Hag ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama terkait penampilan. Seperti yang kita tahu, kekalahan tadi menunjukkan seberapa kurangnya kualitas dari para pemain Manchester United, terutama kualitas individu, lalu kualitas kekompakan tim. Dari segi taktik, oke, kita masih effort dalam memenangkan pertandingan di babak pertama, tapi di babak kedua tidak seperti itu. Masih banyak celah dari lini pertahanan. Buruknya lini pertahanan menyebabkan kekalahan pada pertandingan kali ini. Di lain sisi, dengan buruknya performa di lini pertahanan, ada beberapa pemain yang cedera. Nah, ini sangat sulit juga ya, mengingat musim belum berjalan, tapi Manchester United sudah diterpa dengan badai cedera. Nah, ini kekhawatiran tersendiri bagi Erik ten Hag. Dan menurutku ini perlu dibahas dengan lebih intens ya, mengingat dalam tur pramusim ini sudah ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Lalu Erik ten Hag juga mengomentari terkait performa Harry Amas. Nah, seperti yang kita tahu, permainan Harry Amas selama tur pramusim ini cukup bagus, cukup impresif untuk anak seusianya, ya, usia masih 16 tahun kalau nggak salah. Dan menurutku memang belum waktunya dia masuk ke tim senior, dia masih harus berkembang, masih perlu dipoles lagi secara kualitas individu. Karena menurutku meskipun bagus,
Kemarin ketika melawan Real Betis, dia memberikan umpan crossing ke Amad Diallo yang sangat bagus ya menurutku, tapi pemain di usia semuda ini menurutku masih sangat mentah, masih perlu banyak belajar, perlu mengembangkan jam terbang lagi, butuh banyak pengalaman untuk sampai di titik senior di Manchester United. Tapi selama tur pramusim ini memang dia bagus, tapi menurutku belum waktunya untuk masuk ke tim utama seperti itu. Lalu selanjutnya terkait efisiensi. Oke, seperti yang kita tahu, tipikal permainan Liverpool ini kan pressingnya sangat tinggi ya, dengan formasi 4-3-3 tadi. Dan Manchester United sebetulnya cukup kewalahan juga ya pada pertandingan tadi. Bisa dilihat dari segi penguasaan bola masih lebih besar Liverpool, lalu dari segi operan juga masih lebih banyak Liverpool. Meskipun secara tembakan ke arah gawang masih banyak Manchester United. Tapi di situ kita bisa membuktikan bahwasanya permainan Liverpool ini dengan tembakan yang mengarah ke gawang lebih sedikit, tapi dia bisa mencetak 3 gol dengan 2 big chance, peluang besar. Di situ menandakan bahwa para pemain Liverpool ini cukup efisien dalam memanfaatkan momen di dalam kotak penalti. Nah, ini yang masih belum dimaksimalkan oleh pemain Manchester United, yang mana ya untuk finishingnya memang sangat buruk, sudah finishingnya buruk, lini pertahannya sangat rapuh. Makanya aku bilang tadi lini pertahanan bapuk, rapuh banget kayak kerupuk, anjay. Rapuh sumpah, wes rapuh. Jenenge Evan cedera pisan, wancuk, parah, parah. udah udah kayak godir itu PKMU itu. Dan yang terakhir, evaluasi selama tur pramusim Manchester United ya. Ini kan selama tur pramusim MU menjalani 5 pertandingan, yang mana dari 5 pertandingan ini Manchester United hanya 2 meraih kemenangan, ketika melawan Rangers 2-0 dan Real Betis 3-2. Selain itu Manchester United mengalami kekalahan. Oke, kita urut dari awal. Ketika melawan Rosenborg itu kalah 0-1, yang mana gol dari Rosenborg didapatkan di menit 93 menit akhir. Lalu laga kedua ketika melawan Rangers 2-0, oke lah, bermain sangat bagus. Amad Diallo juga tampil impresif, salah satu pemain yang menonjol pada pertandingan kali itu dan memberikan kontribusi gol. Lalu pada pertandingan ketiga melawan Arsenal kalah 2-1. Oke. Di sini menunjukkan bahwa perbedaan kualitas, perbedaan skill individu itu sangat terlihat ketika melawan Arsenal. Lalu yang keempat melawan Real Betis. Melawan Real Betis di babak pertama mampu mengendalikan permainan dengan skor sementara 3-1. Namun di babak kedua dengan komposisi pemain dari akademi yang dimasukkan di babak kedua, kebobolan yang mana pada skor akhir Manchester United 3-2 atas Real Betis. Dan yang terakhir, ini kekalahan paling buruk ya selama pramusim, Manchester United kalah telak 0-3 atas Liverpool. Oke, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ketika Manchester United bermain melawan tim IPL, itu secara kualitas masih berbeda jauh. Ya terlepas yang main akademi, yang main campuran, belum seutuhnya pemain senior. Toh menurutku pemain Liverpool juga beberapa dari pemain akademi gitu loh. Bukan semua tim utama. Dan menurutku pemain seperti Douglas Luiz, lalu Darwin Núñez juga tidak ikut bertanding tadi. Jadi kan masih belum semua pemain inti yang dimasukkan. Jadi ini akan menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi Erik ten Hag kalau ingin memenangkan setiap pertandingan ketika Premier League berlangsung. Apalagi untuk musim depan Manchester United cukup banyak mengikuti kompetisi ya, dan terlibat di 4 kompetisi mulai dari Premier League, Carabao Cup, FA Cup, European League. Nah itu kan kalau tidak benar-benar bisa memaksimalkan para pemain sesuai dengan komposisinya, lalu menjaga para pemain ini agar tidak rentan cedera. Nah ini ya, masalah cedera ini yang paling dikhawatirkan. Karena apa? Karena
musim lalu masalah terbesar Manchester United ini ya cedera gitu loh. Apalagi nanti di awal Premier League Leny Yoro tidak hadir, Rasmus Højlund tidak hadir. Nah, bagaimana nanti Manchester United bisa bermain dengan komposisi sesuai dengan yang diinginkan Erik ten Hag kalau awal musim pun sudah dilanda badai cedera. Ini kan masalah yang sangat urgent ya menurutku dari musim lalu, dan kalau dibiarkan seperti ini kedepannya pasti akan ada lagi pemain cedera, dan siklusnya akan sama seperti musim lalu. MU pasti kesulitan dengan kombinasi para pemain di lini pertahanan yang tidak ada pakemnya sampai 24 kombinasi. Itu kan menunjukkan bahwa separah itu cedera yang dialami Manchester United musim lalu. Mungkin itu dulu ya komentar dari Erik ten Hag yang perlu kita garis bawahi. Semoga dengan tur pramusim ini para pemain Manchester United bisa lebih baik lagi ketika nanti melawan Manchester City dalam memperebutkan Community Shield. Nah, ini ya sulit. Ya sulit lah, tapi mau bagaimana lagi, maksudnya pertandingan harus dihadapi dan mau bagaimanapun tujuan kita bertanding untuk memperoleh kemenangan. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Salam.